Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Mari kita mulai. Sebelum kita belajar mengenai pertidaksamaan harga mutlak, kita akan belajar dulu mengenai kata hubung dalam logika matematika. Yang pertama adalah kata hubung dan, disebut juga dengan konjungsi, dilambangkan dengan seperti ini. Beberapa pernyataan yang dihubungkan dengan kata hubung dan akan bernilai benar jika semua pernyataan tersebut bernilai benar. Contoh, seseorang wajib memiliki KTP jika orang tersebut berusia minimal 17 tahun dan dia warga negara Indonesia. Jadi, agar kalimat ini benar, bernilai benar, maka kalimat yang ini, orang tersebut berusia minimal 17 tahun, itu harus benar. Dan dia juga harus warga negara Indonesia, itu juga harus benar. Maka kalau keduanya sudah benar, maka pernyataan ini akan bernilai benar. Yang kedua adalah kata hubung atau, disebut juga dengan disjungsi, dilambangkan dengan bentuk seperti ini. Beberapa pernyataan yang dihubungkan dengan kata hubung atau akan bernilai benar jika sekurang-kurangnya satu dari pernyataan-pernyataan tersebut bernilai benar. Contoh, Amir seorang lulusan SMA, maka dia akan melanjutkan kuliah atau mencari pekerjaan. Kalau Amir melanjutkan kuliah tetapi tidak mencari pekerjaan, maka bernilai benar. Kalau Amir tidak melanjutkan kuliah tetapi dia mencari pekerjaan, maka bernilai benar. Kalau dia tidak melanjutkan kuliah dan tidak mencari pekerjaan, berarti salah. Kalau dia melanjutkan kuliah dan dia mencari pekerjaan, itu juga bernilai benar. Sekarang kita akan menerapkan kata hubung logika matematika untuk melakukan analisis pada interval bilangan. Jika diketahui interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan C, yang ini, dan interval B kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan D, maka interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan C dihubungkan dengan kata hubung dan dengan interval B kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan D, maka hasilnya merupakan suatu irisan antara kedua interval bilangan. Jadi irisan antara interval ini dan interval ini, hasilnya adalah interval ini. Interval B kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan C. Sedangkan jika kedua interval dihubungkan dengan kata hubung atau, maka hasilnya merupakan gabungan antara kedua interval. Interval ini atau interval ini berarti interval ini digabung dengan interval ini. Hasilnya adalah interval ini, yaitu interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan D. Sebagai contoh, jika diketahui dua buah interval, yang pertama adalah interval X lebih dari sama dengan 8, dan yang kedua adalah interval X kurang dari 15, maka interval X lebih dari sama dengan 8 dan X kurang dari 15 hasilnya merupakan irisan
dari kedua interval, yaitu interval 8 kurang dari sama dengan X kurang dari 15. Kemudian interval X lebih dari sama dengan 8 atau X kurang dari 15, hasilnya merupakan gabungan antara kedua interval bilangan, yaitu semua bilangan real. Contoh yang lain, interval 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9 dan interval 6 kurang dari sama dengan X kurang dari 12, hasilnya adalah irisan dari kedua interval, yaitu interval 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9. Sedangkan interval 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9 atau interval 6 kurang dari sama dengan X kurang dari 12, hasilnya merupakan gabungan dari kedua interval, yaitu interval 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 12. Selanjutnya, interval 6 kurang dari sama dengan X kurang dari 12 dan interval X lebih dari sama dengan 9, hasilnya merupakan irisan antara kedua interval bilangan, yaitu 9 kurang dari sama dengan X kurang dari 12. Sedangkan interval 6 kurang dari sama dengan X kurang dari 12 atau interval X lebih dari sama dengan 9, hasilnya merupakan gabungan antara kedua interval, yaitu interval X lebih dari sama dengan 6. Interval X kurang dari 3 dan X lebih dari sama dengan 9, hasilnya merupakan bilangan kosong. Kemudian interval X kurang dari 3 atau X lebih dari sama dengan 9, hasilnya adalah gabungannya yang ditulis sama dengan ini. Interval 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9 dan interval 6 kurang dari sama dengan X kurang dari 12, maka hasilnya adalah interval 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9. Sedangkan interval 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9 atau interval 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 12, hasilnya adalah interval 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 12. Contoh yang terakhir, interval 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9 dan interval X lebih dari sama dengan 9, hasilnya adalah X sama dengan 9. Sedangkan interval 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9 atau interval X lebih dari sama dengan 9, hasilnya adalah interval X lebih dari sama dengan 3. Kita lanjutkan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama adalah pertidaksamaan berbentuk nilai mutlak dari X kurang dari sama dengan A. Menurut definisi,
bentuk nilai mutlak dari X kurang dari sama dengan A berarti X kurang dari sama dengan A untuk X lebih dari sama dengan 0 dan min X kurang dari sama dengan A untuk X kurang dari 0. Interval ini dapat kita ubah menjadi X lebih dari sama dengan min A untuk X kurang dari 0. Jika digambarkan pada garis bilangan, ini berarti interval X kurang dari sama dengan A. Kemudian ini adalah interval X lebih dari sama dengan min A. Interval ini dan interval ini hasilnya merupakan irisan antara kedua interval, yaitu interval min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Jadi penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dari X kurang dari sama dengan A adalah min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Contoh, nilai mutlak dari X kurang dari sama dengan 4, maka min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Kemudian nilai mutlak dari X min 1 kurang dari 5, maka min 5 kurang dari X min 1 kurang dari 5. Nilai mutlak dari 2X ditambah 5 ditambah 9X kurang dari sama dengan 12. Bentuk ini kita ubah dulu menjadi nilai mutlak dari 2X ditambah 5 kurang dari sama dengan 12 dikurangi 9X. Maka bentuk ini berarti min dari 12 min 9X kurang dari sama dengan 2X ditambah 5 kurang dari sama dengan 12 dikurangi 9X. Selanjutnya, pertidaksamaan yang berbentuk nilai mutlak dari X lebih dari sama dengan A. Bentuk nilai mutlak dari X lebih dari sama dengan A berarti X lebih dari sama dengan A untuk X lebih dari sama dengan 0 atau min X lebih dari sama dengan A untuk X kurang dari 0. Bentuk ini dapat dituliskan menjadi X kurang dari sama dengan min A untuk X kurang dari 0. Jika digambarkan pada garis bilangan, maka inilah interval X kurang dari sama dengan min A. Dan inilah interval X lebih dari sama dengan A. Jadi, penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dari X lebih dari sama dengan A adalah X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Sebagai contoh, nilai mutlak dari X lebih dari 10 berarti X kurang dari min 10 atau X lebih dari 10. Kemudian nilai mutlak dari 3X ditambah 7 lebih dari sama dengan 12 berarti 3X ditambah 7 kurang dari sama dengan min 12 atau 3X ditambah 7 lebih dari sama dengan 12. Demikianlah pembahasan mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai contoh-contoh pertidaksamaan nilai mutlak.